Kita tunggu sih sebetulnya nanti seperti apa, karena ini bikin deg-degan. 19% udah gitu memiliki full akses untuk pasar Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kesepakatan ini berdampak pada perekonomian ke depan? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan ekonom. Ada Bapak Joshua Pardede sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Selamat siang Pak Joshua. Selamat siang Jessica, selamat siang Gemma. Pak Joshua, kalau kita melihat angka dari 32% menjadi 19%, menurut Bapak sebagai ekonom, 19% itu masih besar nggak sih Pak? Ya, kalau kita bandingkan dengan kondisi tarif sebelumnya kan kita nggak pernah dikenakan tarif ya. Karena kan kalau kita bandingkan 2018-19, waktu itu yang dikenakan tarif ke Amerika Serikat hanya produk China. Nah, tapi sekarang ini kan sebagian besar negara dikenakan tarif. Jadi artinya kalau kita lihat dibandingkan dengan kondisi sebelumnya ya, sebelum 2 April kan kita tidak kena tarif, sekarang akan kena tarif 19%. Jadi tetap aja ini tentunya akan menurunkan tadi potensi ekspor ya, pasar ekspor ke Amerika Serikat ya, khususnya untuk produk-produk unggulan yang memiliki ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat ya, misalkan tekstil, garment, alas kaki, lalu juga furniture, dan juga produk-produk elektronik ya, dan juga produk-produk perikanan seperti udang-udangan. Ini tentunya akan bisa akan memiliki akan berpotensi mengalami penurunan karena tadi pembeli di Amerika Serikat akan membayar lebih mahal produk-produk dari Indonesia seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, betul tadi disampaikan oleh dari pemerintah sendiri bahwa Indonesia saat ini memang levelnya ataupun tarifnya relatif lebih rendah ya dibandingkan tadi dengan beberapa negara lain. Jadi mestinya di satu sisi kita tetap memiliki comparative advantage yang cukup baik ya, misalkan dengan negara Thailand ataupun dengan beberapa negara Asia lainnya, sehingga harapannya sekalipun memang ini tentunya kita tidak menginginkan adanya tarif, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, mestinya kita masih lebih beruntung ya dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Nah, Pak Joshua, meski memang lebih rendah daripada negara-negara Asia lain, tapi kan masih ada beberapa poin persyaratan dari Amerika Serikat. Ini tetap akan menguntungkan nggak buat Indonesia? Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan yang full access itu ya, dari produk-produk Amerika untuk masuk ke Indonesia, ini tentunya akan sedikit merugikan karena tentunya yang sebelumnya kan kita melihat bahwa pemerintah Indonesia mestinya mendapatkan pendapatan ya, bea masuk dari produk-produk Amerika, namun saat ini tentunya dengan pernyataan Trump tersebut artinya terdapat kesepakatan bahwa kedepannya nanti pemerintah Indonesia tidak akan lagi mendapatkan pendapatan bea masuk ya dari produk-produk Amerika Serikat. Jadi di situ tentunya akan ada losing pendapatan lagi di sana, dan ditambah lagi tentunya akan membanjir juga ya produk-produk dari Amerika Serikat ya. Tentunya ini akan membuat tentunya dari sisi neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat ini tentunya akan bisa, yang tadinya surplus tentunya kemungkinan besar surplusnya akan cenderung menurun, sehingga tentunya ini akan berpengaruh, tadi akan dampaknya cenderung akan berpengaruh juga kepada neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan ya, dan juga tadi pada current account deficit kita, dan juga pada akhirnya berpengaruh juga kepada ya, karena kan selain itu juga dalam komitmennya juga disebutkan juga tadi bahwa akan ada pembelian energi ya, oil and gas dari Amerika Serikat 15 miliar dolar, lalu juga produk pertanian 4,5 miliar dolar, dan juga investasi ya, komitmen investasi dari Indonesia ke Amerika Serikat ini juga sekitar 34 miliar dolar, dan juga tadi juga ada pembelian dari Boeing sekitar 50 pesawat. Ini juga akan tentunya bisa berpengaruh cukup signifikan, dan tentunya hitung-hitungannya Trump tentunya ya pastinya akan tetap menguntungkan buat Amerika Serikat ya. Nggak mungkin pada akhirnya hasil kesepakatan antara kedua presiden tersebut ini sedikit menguntungkan kita, karena justru tentunya yang diharapkan oleh Trump pada saat dia kampanye sebelumnya pun juga dia mengharapkan bahwa Make America Great Again ini bisa tercapai, artinya investasi datang ke US, ke Amerika Serikat, dan juga tadi dan juga manufaktur, industri juga kembali lagi bangkit ya di Amerika Serikat, sehingga pertumbuhan tenaga kerja di Amerika Serikat pun juga kembali tumbuh lagi.
Baik, manufaktur di Amerika Serikat akan bangkit, lalu manufaktur di Indonesia nasibnya gimana Pak dengan adanya pengenaan tarif tersebut? Ya tentu ini akan menjadi ini ya, belum lagi kita bicara tentang tadi ya, dengan misalkan kita ambil contoh produk-produk dari Tiongkok yang tidak bisa masuk pasarnya Amerika Serikat, tentu ini akan membanjiri ya domestik Indonesia gitu ya. Artinya ini tentunya kalau head to head ataupun produknya sama dengan yang bisa kita produksi dalam negeri, tentunya ini akan bisa mengurangi daya saing ya, khususnya produk UMKM kita. Dan lagi tentunya tadi berkaitan lagi tadi dengan manufaktur kita. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini kan indeks manufaktur PMI kita pun juga masih dalam fase yang kontraktif gitu ya, karena tentunya penyebabnya utamanya adalah memang permintaan dari eksternal gitu ya. Jadi kita perlu mencermati lagi bahwa kondisi eksternal ini tentunya masih terus dipenuhi dengan ketidakpastian ataupun akan cenderung melambat ya ekonomi global, sehingga ini tentunya akan mempengaruhi permintaan industri manufaktur domestik Indonesia, dan ditambah lagi juga dengan kondisi tantangan domestik juga yang kita hadapi, ada terjadi penurunan permintaan ya, khususnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga ini tentunya akan bisa berpengaruh juga kepada prospek peningkatan kinerja dari sektor manufaktur ke depan. Jadi memang tantangannya akan sangat berat sekali ya, karena tentunya kedepannya tentunya bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dan juga memiliki daya saing, itu menjadi salah satu kata kunci untuk kita bisa bersaing dengan manufaktur di Amerika Serikat. Oke, baik. Terima kasih Pak Joshua Pardede selaku ekonom sudah memberikan insight-nya kepada kami terkait dengan tarif impor 19% yang dikenakan. Terima kasih Pak Joshua.